الحمد لله الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى أيضا في كتاب الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تارهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر صدق الله وصدق الرسول. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah li taatillah dalam rangka taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Muhammadin Nabiil Akhyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi umat beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita masih berjuang keluar dari krisis pandemi corona yang melanda di dunia. Beberapa perusahaan terkapar. Ekonomi yang sulit dulu diprediksi tumbang, sekarang tumbang. Banyak pengangguran, banyak depresi, di segala lini penjuru sudah mengalami kemunduran yang sangat dahsyat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, situasi yang sangat sulit ini, situasi yang serba sulit ini yang dialami seluruh dunia, bagi kita umatnya Rasulullah SAW, yang terbaik langkah kita apa? Untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan hirah kita. Yang terbaik adalah kita meniru, kita hadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Hadir dalam apa? Hadirkan semangat Rasulullah, sifat Rasulullah, tauladan Rasulullah, cara berpolitik beliau, cara berekonomi beliau, cara bermuamalah beliau, cara menghadapi masalah yang beliau hadapi harus kita tiru. Ini terbukti ketika terjadi di daerah Palestina beberapa ratus tahun yang lalu. Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Palestina, tidak dengan pasukan yang besar, tidak dengan dana yang besar, tidak dengan kecanggihan senjata perang yang besar, tetapi apa? Mencoba menghadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Bermuncullah syair-syair sholawat yang membangkitkan hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengahnya. Maka ketika Rasulullah itu dihadirkan dalam situasi yang sulit, insya Allah permasalahan ini segera terselesaikan. Kita bisa melihat kisah-kisah heroik para sahabat yang mencoba menaruh Rasulullah itu di dalam hatinya. Maka semangat ini menghasilkan semangat yang irasional, semangat yang di luar kemampuan rasional manusia. Ketika perang Uhud, para sahabat menjadi benteng hidupnya Rasulullah, menjadi martirnya agar jangan sampai Rasulullah itu terluka. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Sur, Rasulullah
tertidur di pangkuan beliau. Abu Bakar As-Siddiq digigit ular berbisa, tetapi dia lebih mencintai bahunya Rasulullah itu bersandar di dalam dirinya daripada gigitan ular yang sangat berbisa. Maka ketika kita mampu menghadirkan kecintaan Rasulullah, ayyakunallahu wa rasul habba ilaihi mimma siwahuma, maka ini akan membangkitkan giroh kita. Segara lini kehidupan akan segera teratasi. Maka khotib akan membacakan bagaimana agar Rasulullah itu hadir, bagaimana agar Rasulullah itu bisa menyemangati dalam kehidupan kita yang serba sulit ini. Ini sering khotib bacakan, yaitu dalam surat Al-Fat di ayat-ayat yang terakhir. Siapakah yang mampu bersama Rasulullah? Siapakah yang mampu Rasulullah itu membersamai kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya Rasulullah. Yang pertama, jiwa Rasulullah yang perlu dihadirkan. Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap kekufuran. Ini pernah terjadi di hadapan Rasulullah. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Rasulullah tidak. Tedeng aling-aling kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Maka orang yang selalu bersama Rasulullah, orang yang selalu dihadirkan Rasulullah dalam setiap kehidupan kita, yang pertama, milikilah jiwa asyidda'u 'alal kufar, selektif dalam bekerja, selektif dalam berbicara, selektif dalam apapun yang kita masukkan dalam tubuh kita. Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap kekufuran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ruhama bainahum, agar memunculkan Rasulullah itu dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya yaitu tebarkanlah kasih sayang di antara mereka. Maka dalam kondisi yang serba sulit ini, menghadirkan jiwa Rasulullah, tebarkanlah kasih sayang. Apapun yang kita miliki dan itu bermanfaat kepada orang lain, walaupun 1 rupiah, walaupun dengan senyuman, walaupun dengan tenaga, agar semuanya itu mendapatkan kasih sayang kepada kita. Tebarkanlah kasih sayang. Jangan malah kita menimbulkan berita-berita hoax, berita-berita yang tidak valid, berita-berita yang tidak ada ujungkan kita lemparkan di media sosial sehingga terjadi kekacauan di media sosial, kekacauan ekonomi, kekacauan politik, dan ketidakpastian hukum itu kita sebarkan terus. Ini bukan ruhama bainahum. Maka kondisi yang sulit ini tidak akan bisa selesai kalau dari seluruh tubuh kita itu tidak mampu menebarkan kasih sayang. Dari mata, lihatlah yang baik. Dari mulut, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dari tangan, bantulah tenaga kanan kiri kita. Dari kaki, langkahkanlah kaki untuk menuju perintah Allah. Ini ruhama bainahum. Tarohum ruk'as sujadah. Kemudian yang nomor 3, agar Rasulullah itu hadir dalam kehidupan kita. Tarohum ruk'as sujadah, ruhama bainahum. Tarohum ruk'as sujadah, terlihat atas mereka itu rukuk dan sujud. Perbanyak sholat kita. Alhamdulillah sekarang masjid sudah dibuka walaupun dengan protokoler yang sudah ditentukan oleh negara. Tetapi tarohum ruk'as sujadah, ketika ujian itu bertubi-tubi, belum pernah ada ujungnya. Maka kuncinya tarohum ruk'as sujadah, perbanyaklah rukuk dan sujud. Sholat di awal waktu, ba'diyah, qobliyah kita tegakkan, duha, tahajud kita hidupkan. Ini akan menghadirkan ruh Rasulullah dalam kehidupan kita. Tarohum ruk'as sujadah. Yang kemudian yang selanjutnya, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini kunci yang kunci dalam kehidupan. Carilah ridhonya Allah. Yabtaghuna fadlan minallahi ridwana. Carilah ridhonya Allah agar setiap yang kita lakukan itu Allah ridho. Kita bekerja, kita bermasyarakat, kita berpolitik, kita berekonomi, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita uraikan, ingat kuncinya satu, Allah ridho atau tidak. Ketika kita berstatement tentang sesuatu yang tidak kita tahu, Allah ridho atau tidak. Ketika kita saling menebar kebencian, Allah ridho atau tidak.
Ketika kita tidak tahu berita sebenarnya, kita memperkeruh keadaan yang ada di negara kita, Allah ridho atau tidak? Maka orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min asari sujud. Kemudian poin yang terakhir, agar Rasulullah SAW itu bersama kita, sama kita melawan virus corona yang melanda dunia ini. Simahum fi wujuhi min asari sujud, ada bekas tanda sujud di wajahnya. Ini tidak bisa diartikan secara dhahiriyah. Aku umatnya Rasulullah harus ada bekas tanda sujud di wajah saya. Itu tidak seperti itu. Artinya apa? Wajahnya itu wajah-wajah yang menampilkan bahwa dia itu umatnya Rasulullah. Wajah-wajah yang selalu menebarkan kedamaian, wajah-wajah yang selalu menebarkan kasih sayang, wajah-wajah yang selalu tunduk atas perintah Allah, wajah-wajah yang selalu keras terhadap kekufuran. Maka kalau tanda-tanda yang pertama, Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian akan muncul simahum fi wujuhi min asari sujud. Wajah itu secara dhahiriyah akan muncul sendiri. Inilah umatnya Rasulullah yang menebarkan senyum. Inilah umat Rasulullah yang setiap indrawiyah mulutnya, indrawiyah pandangannya, indrawiyah seluruh tubuhnya itu memancarkan ini umatnya Rasulullah. Insya Allah kalau kita ini bisa melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ini, kita akan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semangat Rasulullah itu akan menggelegar, membara di tengah-tengah kita. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan Palestina. Seperti semangatnya Abu Bakar bisa mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Seperti sahabat-sahabat Ashabul Uhud yang mampu merelakan jiwa raganya demi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus semangatnya hadir dalam jiwa kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana minaz zumradis salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbihfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka di khutbah yang kedua ini, orang yang akan selamat dari fitnah, dari bencana dunia dan akhirat, orang yang bersama Rasulullah, orang yang mencintai dan dicintai Rasulullah. Kadang kita mencintai Rasulullah, tapi permasalahannya apakah Rasulullah mencintai kita? Seperti yang pernah khotib analogikan, kita kenal Pak Jokowi, tapi apakah Pak Jokowi kenal kita? Maka ada cinta yang berbalas. Kalau kita cinta Rasulullah, usahakan Rasulullah juga cinta kita, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Caranya bagaimana? Tadi yang sudah khotib sampaikan, agar kita dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Ada cinta yang saling berbalas. Yang pertama asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap kekufuran. Ruhama bainahum, kemudian tebarkanlah kasih sayang. Taruhum ruk'as sujada, perbanyaklah rukuk dan sujud, tingkatkanlah solat kita. Alaika kabirus sujud, atasmu perbanyaklah sujud. Taruhum ruk'as sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Setiap langkah kita harus mempunyai konsep Allah ridho atau tidak.
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kemudian yang terakhir akan nampak wajah kita, wajah orang-orang yang rukuk dan sujud, wajah-wajah orang yang selalu cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajah-wajah yang selalu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan badai pasti berlalu dan kita istiqomah menjadi umatnya Rasulullah, dan Rasulullah akan selalu mencintai kita dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan na'imin, wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azim as-sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah, abwaab al-barakah, abwaab al-'afiyah, abwaab al-'afiyah, abwaab al-'afiyah, abwaab al-quwwah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, khususan biladina Indonesia min wabal corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrujna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma sahhil umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma irfa' darajatana ya Allah bi darajatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qamis salat.